Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rika Novita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma shortest job first tipe primitif. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman yang sudah melihat video sebelumnya mengenai algoritma FJFS dan SJF non-primitif, ya, kita akan lanjut ke video kita berikutnya mengenai algoritma SJF tipe primitif. Nah, berbeda dengan tipe non-primitif, di mana proses yang sedang dieksekusi harus diselesaikan dulu sampai selesai, baru dilanjut dengan eksekusi proses berikutnya, ya, dengan melihat waktu proses yang lebih rendah. Nah, di tipe SJF primitif ini, ya, akan ditunda prosesnya yang waktunya lama, diprioritaskan waktu yang lebih pendek. Nah, ini contohnya sama dengan contoh yang di SJF tipe non-primitif. Nanti kita lihat perbedaannya dan kita bandingkan hasilnya, ya. Waktu kedatangan dan waktu diproses, ini tabelnya. P1 datang di detik 00 dan butuh waktu 7 second. P2 datang di detik kedua, butuh waktu 4 detik. Kemudian P3 datang di waktu keempat dan diproses di prosesnya cuma 1 detik, dan ini proses keempat datang di detik kelima dan cuma butuh waktu 4. Kita akan lihat gambarkan Gantt chart dan menghitung waktu tunggu setiap proses dan bagaimana cara menghitung rata-rata waktu tunggu. Nah, pertama Gantt chart-nya atau grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Nah, pertama adalah waktu pertama, ya, waktu P1 proses pertama pasti datang di detik 00, kita proses. Nah, tetapi di detik kedua datang proses kedua, makan waktu selama 4 detik, ya. Jadi proses pertama ini kita tunda dulu, kita hentikan sementara, dan kita lanjut proses kedua dulu. Nah, proses kedua ini butuh waktu selama 4 detik. Namun di 4 detik tersebut datang proses, di detik keempat datang proses ketiga yang hanya 1 detik. Jadi proses kedua ini baru selesai selama 2 second, ya. Kemudian nanti dia akan lanjut lagi setelah proses ketiga selesai selama 1 detik. Nah, jadi ketiga ini diproses 4-5, kemudian proses kedua sisa 2 tadi, ya, akan dilanjutkan. Ya, sebelumnya kita bandingkan dulu dengan proses keempat, itu juga waktunya ada 4, ya. Ada 4 detik, dan proses ke-1 itu tinggal 5. Jadi yang paling kecil, ya, waktunya adalah yang kedua. Nah, lihatnya dari mana? Dari sini. Nah, tadi ketika proses pertama kita proses sampai detik kedua, ya, karena datang prosesnya yang waktunya lebih pendek. Nah, jadi ini lebih pendek. Ini belum selesai sampai 4, karena ini akan selesai kalau kita lanjutkan sampai 6, ya. Datang 2 detik kedua, kemudian butuh waktu selama 4 second, jadi harus 6. Namun di detik keempat datang proses ketiga cuma 1 detik. Jadi yang ini, ya, baru sampai detik keempat, di stop dulu, lanjut ke proses ketiga selama 1 detik, selesai di detik kelima. Tapi di detik kelima datang proses keempat, ya. Proses keempat ini butuh waktu 4 detik. Nah, ini butuh waktu 4 detik. Ini tinggal 2, ya, kalau kita kurangin, ini tadi sisa 5. Nah, jadi kita bandingkan P1, P2, dan P3, P4 ini mana yang waktunya lebih rendah. Jadi di sini lebih rendah P2. Makanya setelah P3 kita balik lagi ke P2.
P2 ini butuh waktu 4 ya. Nah, jadi P2 ini butuh waktu sisanya 2 ya. 5 tambah 2 jadi 7. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tadi P4 ini waktu prosesnya nanti akan habis di butuh waktu 4. Nah, kemudian sisa yang P1 ini 5, jadi lebih kecilan yang P4. Makanya P4 kita proses dulu selama 4 second, ya 7 tambah 4, 11. Dan terakhir baru kita selesaikan proses kita yang terakhir P1 ya selama sisa 5, maka selesai di detik ke-16. Menghitung waktu tunggunya, yang pertama P1. P1 ini di awal memang diproses dahulu ya, namun kita harus hentikan dan dia akan lanjut proses di detik ke-11. Jadi cara menghitungnya adalah di sini ya, 11 dikurangi dengan 2 yang di sini. Nah, untuk P1 11 dikurang dengan 2 jadi 9. Untuk proses kedua, dia memang langsung dijalankan di detik kedua, tapi dia ditunda sementara ya, karena proses ketiga datang. Jadi 5 ya dikurangi 4, jadi ada 1. Kemudian proses ketiga, dia langsung proses, langsung selesai, dan tidak ada waktu tunggunya. Sedangkan proses keempat ini dia datang di detik kelima, baru diproses di detik ke-7, maka 7 dikurang 5 adalah 2. So, untuk rata-rata waktu tunggunya adalah P1 tambah P2, waiting time P3, waiting time P4, ya, dibagi 4, jadi ya 10 tambah 2, 12, dibagi 4 adalah 3. Nah, untuk short test job first tipe primitif kita butuh rata-rata waktu tunggu selama 4 detik, selama 3 ya. Berbeda nanti dengan yang non primitif tadi ada 4 ya, kalau kita lihat pembahasan kita sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan materi mengenai atau video mengenai ini yang non primitifnya, bisa disimak di video sebelumnya pada channel ini. Oke, jangan lupa bagi yang baru bergabung ya, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share-nya. Nah, ini hasil dari non primitif ya, adalah rata-rata waktu tunggunya selama 4 second. Jadi lebih rendah atau lebih kecil rata-rata waktu tunggunya untuk tipe yang primitif, karena dia mendahulukan mana prosesnya yang lebih rendah waktunya ya. Nah, teman-teman sudah bisa menyaksikan dan membedakan antara ya SJF tipe non primitif dan tipe primitif. Dimana kita ketahui bahwa primitif jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses diri di quick ya atau antrian dengan burst time yang sangat kecil daripada proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang sedang dieksekusi atau yang sedang jalan tersebut akan digantikan oleh proses yang berada di antrian ready ya, antrian yang siap untuk diproses terlebih dahulu. Tetapi ya kalau kita lihat non primitif, nah ini dia tidak membolehkan. Jadi CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue atau di antrian untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, inilah materi kita hari ini mengenai tipe dari algoritma penjadwalan short test job first. Next, kita akan masuk ke berikutnya adalah round robin.
Selamat menyaksikan di video berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.